Oke, baik. Di sini yang perlu kita highlight yaitu istilah kata hanya itu tadi. Jadi begini, kita perlu memahami lebih jauh bahwasannya pondok pesantren itu juga ada karakternya. Misalkan kalau kita mau memetakan pondok itu ada pondok modern, ada pondok salaf misalkan, atau ada pondok Al-Quran, pondok kitab dan sebagainya. Mereka punya kecenderungan masing-masing. Kecenderungan dalam arti begini, ya tentu berbeda. Ada hal-hal yang diajarkan di pondok modern yang kita tidak menemuinya di pondok salaf. Kemudian juga di pondok-pondok salaf yang kita tidak menemuinya di pondok modern, ya terkait penguasaan turas klasik dan sebagainya. Maka dari situ tiga hal tadi misalkan untuk masalah teknologi, saintis dan juga etika modern itu dengan ya keterbatasan kita mungkin outputnya lebih bijaknya, misalkan perbandingannya kita membaca hal-hal itu, modern itu, teknologi sains dan sebagainya tanpa melibatkan expert di bidangnya mungkin hasilnya ya ada gitu. Dan mungkin alangkah baiknya ketika kita melibatkan para expert. Jadi misalkan yang dicontohkan oleh institusi Majelis Ulama Indonesia (DMUI), ketika dihadapkan dengan isu kontemporer, maka beliau-beliau juga akan berdiskusi dan menghadirkan para expert di bidangnya. Kemudian kita kita menyimak penjelasan detail dari para expert dan juga nanti akhirnya juga kita tanggapin dalam perspektif agama. Ada dialektika di situ. Nah, maka hasilnya tentu akan lebih elaboratif, akan lebih membumi ketika kita santri atau para agamawan itu coba menyandingkan penjelasan detail dari para expert. Jadi tidak hanya sebatas dari pembacaan kita terhadap itu. Gitu kan. Maka balik lagi kalau dikatakan hanya mungkin ya bisa saja, tapi hasilnya akan lebih optimal, akan lebih membumi, akan lebih enak untuk diterapkan ketika kita melibatkan para expert itu. Tentu pembacaan mereka akan lebih detail daripada sebatas pembacaan kita begitu. Jadi dengan kerendahan hati ya kita nggak bisa independen segalanya kita selesaikan, tapi kita berdiskusi dan kita butuh warna-warna perspektif yang lain begitu.